Masih babu mayuhzaru min zahrati dunya wa tanawusi fiha. Bab mewaspadai gemerlapnya dunia dan berlomba-lomba di dalamnya. Yang kemarin hadis nomor 3, yaitu kita baca lagi lah hadisnya ini, yang ini ya. Nomor 3 nih, hadis nomor 3 nih yang kemarin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling banyak yang aku khawatirkan atas kalian, ya umat Islam, adalah apa yang Allah keluarkan bagi kalian, yaitu barokatul ardi. Para sahabat bertanya, bahwa barokatul ardi, apa barokatul ardi itu? Beliau menjawab, zahratud dunya, ya gemerlapnya dunia. Kemudian seseorang bertanya, apakah kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Kemudian Rasulullah SAW terdiam hingga kata Abu Sa'id nih ya, yang menceritakan hadis ini, hingga aku mengira wahyu diturunkan kepada beliau. Nah, setelah beberapa lama kemudian beliau menyeka dahinya, yang menyeka keringat itu dari di dahinya. Ya, setelah beberapa saat terdiam, nah Abu Sa'id mengira bahwa saat itu diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai gitu ya menerima wahyu, beliau menyeka keringat di dahinya. Kemudian beliau bertanya, mana yang bertanya tadi? Nah, ia menjawab, ya, orang yang bertanya itu menjawab, saya Rasulullah. Nah, kemudian Abu Sa'id melanjutkan, sungguh aku memuji orang tersebut. Ya, asalnya Abu Sa'id ya, juga sahabat yang lain merasa merasa jengkel, boleh lah sebutnya, merasa jengkel, dia bertanya demikian hingga Rasulullah SAW diam. Nah, ternyata pertanyaannya itu menyebabkan Allah menurunkan wahyu. Nah, ini jawaban dari Rasulullah SAW. La ya'til khairu illa bil khair. Tidaklah kebaikan itu mendatangkan sesuatu, memunculkan sesuatu kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis, dan semua yang ditumbuhkan pada musim semi itu di dia nama yaktulunya beracun, mungkinnya beracun, kemarinnya beracun, merusak itulah, kecuali ya, binatang, katakannya kecuali binatang yang biasa memakannya bahkan hingga kenyang, kemudian dia menghadap ke matahari, lalu buang air besar, buang air kecil, kemudian makan lagi. Nah, artinya aman meskipun demikian. Ya, meskipun demikian, ada katakannya sebagian binatang yang seperti itu aman, padahal tumbuhan yang ditumbuhkan pada musim semi itu gitu ya beracun, merusak. Nah, tapi ada binatang yang demikian, bahkan bisa makan hingga kenyang, kemudian buang air besar, buang air kecil, lalu makan lagi. Wa inna hazal mala hulwatun, sesungguhnya harta itu tadinya hijau, manis, ranu, menarik, ya luar biasa. Hejo teh hejo, hejo pokoknya malah duit hejo.
Man akhazahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi, barang siapa mendapatkannya dengan hak dan mengeluarkannya juga di jalan yang hak, fani mal maunatu huwa, maka itulah sebaik-baik seorang muslim. Nah, itulah sebaik-baik seorang muslim apabila mendapatkannya bukan dengan jalan yang hak, itu seperti orang yang kallazi yakulu wala yashba'u, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Nah, gitu. Kenapa dibaca lagi? Jadi sekarang ini tidak di bab ini hadisnya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hadisnya ada 8. Nah, barusan dibaca lagi, jadi sekarang ini tidak beralih dulu ke hadis keempat. Masih hadis yang barusan, ya, mengapa dibaca lagi, seperti itulah hadisnya. Nah, di sini ya, di kitab Fathul Bari ini ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini secara khusus membuat banyak kesimpulan dari hadis yang barusan. Nah, ini sayang kalau dilewatkan. Lebar dehnya kesimpulan-kesimpulan teh, ya artinya kesimpulan, pelajaran, ibroh gitulah dari hadis tersebut ternyata banyak. Kan eta nu hese teh urang maca sorangan maca sorangan mah emang bakal kakodok gitu deui na boro-boro. Ya tah lebar ya, makanya yang barusan diulang. Nah, dari hadis yang seperti barusan ya. Nah, sekarang kesimpulan-kesimpulan ya yang dimunculkan gitu ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dari hadis tersebut. Yang pertama, julusul imami alal minbar indal mau'izati fi goeri khutbatil Jum'at wa nahwiha. Seorang ya imam atau siapapun lah yang memberi ceramah, sebutannya mau ceramah, mau khutbah atau fatwa atau apalah itu ya, berada di atas mimbar ketika memberikan nasihat. Fi goiri khutbatil Jum'at, padahal ini acaranya bentuknya bukan khutbah seperti kalau khutbah Jumat itu pastinya. Kalau khutbah Jumat itu pasti, dan kemarin juga sudah nih ya, kalau khutbah itu bagaimana tata cara kaifiat khutbah Rasulullah SAW. Yang khutbah itu dimulai dengan tahmid dan tasyahud. Nah, kalau khutbah gitu ya, mulainya itu tahmid dan tasyahud. Tahmid, tasyahud, ya kemudian khutbah gitu ya. Itu kaifiat, itu tata cara khutbah. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu naik ke mimbar tapi bukan khutbah. Makanya di sini di hadis ini tidak diterangkan tahmid dulu. Tapi ketika khutbah di luar khutbah ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dia seorang imam berada di atas mimbar ketika memberikan ceramah, nasihat atau apa gitu ya namanya, di luar khutbah Jumat. Seperti yang ini kalau nggak salah yang ini nih ya, memang sering sih ya. Memang sering nih, yang saya ingat itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar penawaran gitunya, penawaran dari Allah kepada dirinya. Penawarannya itu masih mau meneruskan di dunia atau mau segera pulang.
Nah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Rasulullah menyampaikannya dari atas mimbar, tapi bukan khutbah, karena tidak di hadisnya tidak disebutkan Rasul itu tahmid dan tasyahud dulu. Naik ke mimbar kemudian menyampaikan sesuatu, gitu ya. Nah diantaranya ya di hadis yang itu yang menerangkan khayyarallahu abdan bainahu wa baina dunya wa ma baina indahu, kalau nggak salah hadisnya seperti itu redaksinya ya. Allah memberi penawaran kepada seorang hamba, penawarannya, pilihannya itu, memberikan penawaran pilihan yaitu baina dunya, itu antara dunia, wa baina ma indahu, antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Wa khayyarul abdu ma baina indallah, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allahnya dari dua penawaran yang ditawarkan lah, itu yang disodorkan oleh Allah. Nah kejadian itu ya, nah, kejadian itu kalau hanya seperti itu saja ya Rasulullah menyampaikan. Nah mendengar demikian Abu Bakar menangis, yang lain bingung. Ya, Abu Bakar menangis, yang lain bingung itu kenapa. Kemudian yang lain bertanya, mayub kika, Syekh, Syekh ya. Syekh itu sekolot, Syekh. Ya memang sebut dipanggilannya gitu ya, wahai orang tua, burung gitu orang. Apa yang membuatmu menangis, wahai orang tua? Tapi itu teh panggilan hormat gitunya ke Abu Bakar. Apa yang membuatmu menangis? Itu setelah Rasulullah menyampaikan demikian, Abu Bakar menangis, orang-orang heran lalu bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dasar lola, cek Abu Bakar, dasar kalian semua tidak paham, gitulah kitnya kurang lebih lah. Abu Bakar mengatakan kalian semua tidak mengerti. Rasulullah itu pamit, nah barulah semuanya ikut menangis. Takna jika Abu Bakar teh beri dagungkeun. Takna tuh. Nah itu bentuknya Rasulullah menyampaikannya dari atas mimbar, tapi tidak disebutkan bentuknya bukan khutbah. Tadi luar khutbah, kalau yang resmi disebutnya kalau khutbah juga namanya juga khutbahnya khutbah Jumat, tambah bentuknya pasti khutbah. Padahal isinya sama saja dengan di luar khutbah, menyampaikan, menerangkan sesuatu. Tapi kalau dalam Jumat harus khutbah. Nah kalau khutbah kan ada kaifiatnya, ada tata caranya. Di luar itu, nah Rasulullah itu kadang-kadang tahmid dulu, kadang-kadang enggak. Jadi kalau acara naonnya, acara kajian gitunya, pengajian mau tahmid ya berarti dia memilih itu bentuknya khutbah, kalau enggak berarti bukan. Nah Rasulullah juga di luar khutbah resmi, khutbah Jumat, khutbah nikah misalnya, itu pasti bentuknya khutbah. Kalau di luar itu, nah kadang-kadang Rasulullah tahmid dulu, kadang-kadang juga enggak. Nah tapi ini satu nih ya, kesimpulan pertama, di luar gitunya, di luar yang resmi kalau Jumat tadinya ini pasti di mimbar. Kalau menyampaikan khutbah Jumat gitunya, Rasulullah SAW itu pasti di atas mimbar. Nah, ternyata Rasulullah menyampaikan sesuatu dan beliau itu naik ke mimbar itu bukan hanya pada, kalau di Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di sini ya, fi goeri khutbatil Jumat wa nahwiha, ya, selain pada khutbah Jumat ataupun yang lainnya. Jadi satu lahirnya kesimpulannya, ketika mau menyampaikan sesuatu sengaja di mimbar boleh berarti. Meskipun ya bukan khutbah seperti khutbah
Jumatnya yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini nih. Kemudian yang kedua, julusun nasi haulahu wa tahziru minal munafasati fid dunya. Ini yang kedua berartinya, dan ketiga sebetulnya nih ya. Yang kedua, sementara orang-orang apa namanya, mengelilinginya, alahnya sama ini udah ku Ibnu Hajar sekali menukil diungkap gitunya, julusun nasi haulahu. Jadi Rasulullah sendiri artinya yang apa namanya tadinya yang menyampaikan lah, Rasulullah menyampaikan ilmu. Nah kemudian para sahabat itu kan duduk melingkar, makanya sok disebut halakoh, disebutnya bahasa Arab nama halakoh ti lingkaran. Ya halakoh teh yaitu ya yang bentuknya melingkar gitu, ari nyebut halakoh ari diukna untuk itu tah akan baiklah nama mah. Artinya Rasulullah berada di atas mimbar, kemudian yang lainnya berarti kan di bawah mimbar gitu kan memperhatikan Rasulullah SAW. Jadi disebut halakoh teh duduknya gitu berenangnya melingkar. Apa harus seperti itu? Enggak juga ya tama. Nyapa duduknya harus itu membentuk setengah halakoh harus setengah lingkaran berarti. Setengah halakoh setengah lingkaran berarti. Ini soal posisi duduknya apa seperti itu lah pokok. Kalau di sini disebutnya ya orang-orang berada di sekitarnya, berada di dekatnya gitunya, Rasulullah di atas mimbar, kemudian para sahabat di bawah duduk gitunya, ya mau duduk mau apalah pokoknya semuanya berada di dekat mimbar, mereka memperhatikan. Kemudian wa tahziru minal munafasati fid dunya. Tahzir teh berhati-hati. Ya, berhati-hati minal munafasati fid dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini nih ya kesimpulan ya dari yang dimunculkan nih, berhati-hati dalam urusan dunia. Ini juga sudahnya disampaikan, berhati-hati dalam al-munafasah itu berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini bukan soal jumlah yang banyak, ini soal sikap. Ya, seperti di surat Al-Hakumut Takasur, At-Takasur bukan Al-Kausar. Kalau Al-Kausar itu kasirnya, kasir mah kata yang umumnya yang menunjukkan banyak. Kasirun artinya banyak. Kalau Kausar, banyaknya itu bahkan sampai tak terhingga. Ya, seperti di surat itu kan, inna atau inaka, sesungguhnya kami telah memberi kamu itu. Nah, Al-Kausar itu dua di situ maknanya. Al-Kausar itu nama telaga milik Nabi, namanya Al-Kausar. Kalau secara harfiah Al-Kausar itu jumlah yang sangat banyak. Kalau di surat At-Takasur mah At-Takasur itu kalau Kausar bahasa Arab dehnya. Kalau ya itulah gampang namanya. Kalau kata Al-Kausar itu dari kasuro, yaksuru, kasirun, jadi banyak artinya. Kalau Kausar itu menunjukkan jumlah yang amat sangat banyak lah itunya, bahkan tak terhingga. Kalau takasur itu masdar, bahasa Arab nama dari wazan tafa'ala. Kata dasarnya dari banyak. Tapi kalau tafa'ala takasaro artinya saling atau berlomba-lomba ingin menjadi yang paling banyak. Takasur mah berlomba-lomba ingin menjadi yang paling banyak.
Nah, yang memalingkan itu al-hakum itu adalah berlomba-lomba, bukan al-kausar, bukan jumlah yang banyak. Yang memalingkan mah berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak. Kayak perlombaan kan dengan yang selevel berarti. Ya kalau berlomba berarti dengan yang sebanding. Nah, itu teh ageuna tetangga meuli sandal capit, meuli pokona kudu terus we kita beak di dinya waktu teh. Ya bukan Al-Kausar yang memalingkan mah. Nah, ini juga sama. Munafasah itu berlomba-lomba ya. Karena dunianya sendiri gitu kan hijau, gemerlap, sangat menarik. Artinya daya tarik atau tarikan lah gitunya. Tarikan dunia itu sangat kuat. Sehingga manusia itu ya berlomba-lomba lah gitunya dalam atau berlomba-lombalah untuk meraih itu al-munafasah berhati-hati ya berhati-hati dalam hal seperti itu. Ya berlomba-lombanya itu dalam urusan dunia. Kita ini kesimpulan masih yang kedua nih ya. Berlomba-lombanya itu dalam urusan dunia, ingin menjadi yang terdepan. Ya seringnya saya katakannya bukan tidak boleh atau jangan takut menjadi orang kaya. Apakah kalau kaya itu pasti itu kena oleh hal seperti ini? Ya enggak juga. Ya apakah kalau menjadi orang kaya itu pasti kena gitu? Berarti dunia atau urusan dunia gitu sih kan. Jadi kesana teh lamun nu baleunghar mah, wah nu soleh karena dunia gitu. Lamun wariskin ripuh lah saya. Mun wariskin gua ripuh lah ya. Suga teu saroleh. Teu sarua daroraka. Suga mun miskin bari saroleh. Henteu daroraka we. Apan atakasur mah tadi ada di semua tingkatan. Nu ripuh jeung nu ripuh deui bersaingna. Nu ripuh jeung nu ripuh deui tapi bersaingna teh dina keduniaan gitu tah. Ari cek nu beunghar mah ningali tetanggana nu ripuh meuli sandal capit, watir. Ari cek nu sesama miskin, eta geus meuli deui sandal capit, aing ge bisa. Tapi jangan ada kesan seperti itu ya, seolah-olah kalau orang kaya mah sibuk teh urusan dunia begitulah. Sebutnya nu soleh kan nu beunghar mah. Mun miskin tah berarti apa nu rugi mah gitu. Makanya miskinnya menang hayang. Dan diajarkeunana semakin miskin semakin soleh. Dan diajarkan itu gitu pan semakin miskin itu semakin soleh. Itu kan hayang miskin. Lantaran lamun miskin pasti tek teh gitu miskin menang hayang jadi miskin mah solehna boro-boro. Solehna henteu kumaha tuh ripuh mah aya. Di dunia ripuh miskin di akhirat ka neraka. Geus lawan pisan hirup teh mah. Tanya jangan seperti itu ya, jangan divonis demikian gitu ya. Kalau orang kaya mah sibuknya teh dengan urusan harta, keduniaan begitulah. Jadikan kesannya kalau orang kaya itu tidak ada yang soleh. Kalau orang yang miskin, saroleh, boro-boro. Banyak orang-orang yang miskin soleh, ente orang miskin itunya ada yang tidak sholat orang miskin. Banyak orang miskin yang tidak sholat juga. Tidak identik lah artinya ya kalau orang yang kaya gitu identiknya itu dengan urusan keduniaan, dengan itulah karena tersibukan gitu. Kalau orang miskin gitu tetap sibuk teh dina ibadah, boro-boro. Gak ada kaitan gitu.
kesolehan itu seseorang karena miskin, solehnya itu karena kaya, ya rek soleh mah soleh we teu ningali apakah orang kaya ataupun miskin, tidak identik lah tadinya. Artinya kalau mau jadi orang soleh jadi orang soleh lah. Apakah miskin ataupun kaya sama. Nah, yang ini yang harus dijadi perhatian itu adalah al-munafasatu fid dunya, yaitu berlomba-lombanya itu dalam urusan keduniaan. Memang tarikannya gitu dunia itu sangat kuat memang. Jadi di hadisnya kan disebutkan dunia itu hijau, gemerlap dan sangat menarik lah pokoknya. Ya sangat menarik artinya orang yang melihatnya itu akan tertarik. Nah, yang bisa apa namanya ya? Yang bisa menghalangi gitunya, yang bisa menyelamatkan itu dari hal seperti itu adalah agama. Kalau tanpa ilmu agama mah pasti akan tertarik karena itu tadi gemerlap, hijau, buricak burino, menarik dan tarikannya sangat kuat gitu ya. Ya terbawalah manusia itu, memang gitu sifatnya dunia mah akan menarik itunya menjauhkan, intinya kan jadi menjauhkan manusia dari keakhiratan dengan tampilan, anggaplah dengan tampilan yang sedemikian menariknya, jadi manusia tertarik. Nah, ini yang diwanti-wantikan lah gitunya oleh Rasulullah SAW. At-tahdziru minal munafasati fid dunya. Ya, mewaspadai, ya, berhati-hati dalam yaitu berlomba-lomba dalam urusan keduniaan. Ya inti nama yang disebut keduniaan mah apapun bentuknya, bukan hanya harta, bukan hanya kekayaannya. Apapun bentuknya yang bagaimanapun yang bukan keagamaan dan itu menjauhkan dari agama, tak eta urusan keduniaan. Mengarusnya tah kan. Eta urusan agama bukan. Ngejauhkeun tina agama na kumaha sok tingali. Nah, itulah sudah minang gitu matanya gitu tah urusan keduniaan teh nya. Nah, berikutnya nih. Istifhamul alimi amma yashkalu wa tolab dalila lidaf ilmu arodoti. Seorang alim seorang alim bertanya tentang sesuatu yang menyulitkannya dan mencari dalil untuk menghilangkan perbedaan pertentangan. Ya makia ya. Rasulullah SAW ini dari Rasulullah SAW itu kan ketika ditanya tidak menjawab. Ya ketika ditanya apakah dari kebaikan itu bisa memunculkan keburukan? Nah, ternyata Rasulullah kan tidak menjawab. Beliau ini mencari dalil, itu teh. Yang mencari dalil, ternyata dalilnya itu diberi oleh Allah, yaitu berupa wahyu. Nah, dari kalimat yang itu ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kesimpulan seperti ini. Seorang alim dia bertanya atau meminta, ari istifham teh asalna meminta pemahaman tentang apa yang membuatnya sulit dan mencari dalil untuk menghilangkan mu'arodoh teh jadi bertentangan atau ya apa bertentangannya. Nah ini Pak maksudnya seperti ini. Karena ini Ibnu Hajar Al-Asqalani di pada kesimpulan barusan itu menyebut-nyebut seorang alim ya. Seorang alim.
Kalau seorang ahli ilmu lah itunya, seorang ahli ilmu ketika dia seperti yang di apa namanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullahnya, ketika ditanya dan Rasulullah tidak bisa menjawab, ya beliau tidak menjawab karena tidak bisa menjawab. Nah maka mencari dulu itu jawabannya. Ternyata saat itu Rasulullah itu diberi jawabannya oleh Allah, karena Rasulullah tidak bisa menjawabnya maka beliau tidak menjawab. Ya, dan Allah tahu kan bahwa Rasulullah itu kan harus menjawab, sementara beliau tidak punya jawabannya. Nah oleh Allah diberi. Nah, kalau seorang ahli ilmu hari ini ditanya tidak bisa menjawab terus yang ngahulang nembuhan wahyu. Oh, atuh ya. Oh, kudu kacikur atuh yang wahyu. Ayat 3 wahyu dicikur tah. Setilu-tilu tah. Artinya cari dulu di watola badalil lidaf ilmu arodoh. Cari dalilnya. Kalau Ibnu Umar nih. Ibnu Umar itu persis bapaknya ya, seperti Umar bin Khattab, jenius. Umar bin Khattab itu jenius. Ilmunya tinggi, itu bahkan sejak anak-anaknya Umar bin Khattab itu sudah kelihatan urusan ilmunya Ibnu Umar nih. Tapi ketika ada yang bertanya dan Ibnu Umar tidak tahu, Ibnu Umar akan menjawab, saya tidak tahu. Dan akan kepada orang itu mengatakan, kepada orang yang bertanyanya, jika kamu berbicara kepada orangnya hal yang tadi, kamu katakan, saya telah bertanya kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menjawab tidak tahu, kade tong beda gitu, kudu kitu saaslina. Kamu sudah datang kepada Ibnu Umar dan bertanya, ya, dan jawaban dari Ibnu Umar itu tidak tahu. Jadi itu naonnya, tidak gengsi, tidak takut terlihat bodoh, tidak takut ditinggalkan orang gitunya. Kalau tidak tahu mau ngomong apa menurut Ibnu Umar teh, tidak tahu berarti jujur teman. Ya, makanya Ibnu Umar gitunya kepada orang yang bertanyanya tadi berpesan seperti itu, jika kamu menyampaikan hal yang tadi kepada orang lain artinya seadanya sampaikan. Aku datang kepada Ibnu Umar bertanya dan jawaban dari Ibnu Umar itu tidak tahu. Nah kalau tidak tahu, ya seperti di sini Rasulullah nggak tahu nggak menjawab berarti. Kemudian Allah memberikan jawabannya setelah punya dalil, disebutnya berarti setelah Rasulullah punya dalil, punya jawabannya, barulah kan Rasulullah mengatakan mana yang bertanya tadi, sekarang sudah ada jawabannya. Dan jawaban dari Rasulullah itu ya, tidak kebaikan itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Nah itu yang berdasarkan wahyu. Sebelumnya Rasulullah kan tidak menjawab karena tidak tahu. Nah ini kesimpulan yang ketiga gitunya. Jadi seorang alim itu bersikap demikianlahnya yang barusan. Nah, contohnya yang lain tadi Ibnu Umar sebutlah tidak takut dikatakan bodoh murunan begitu aja teh nyaho. Pae cik Umar teh nyaho kudu kumaha. Nah tidak takut itulahnya dikatakan gitulah, nya tidak gengsi, tidak takut lah orang mengatakan apapun karena menjawab demikian. Itu tuh naonnya disebut nanti teu maksakeun ngajawab lah gitunya, tidak memaksakan menjawab. Ya kalau memaksakan menjawab padahal tidak tahu, apa sih alasannya sehingga memaksakan menjawab? Paling gengsi meureun teh sieun disebutkeun ya apa takut disebut teh. Jadi takut mendapatkan komentar yang jelek, komentar miring lah dari orang-orang ketika dia tidak tahu. Takut gitu nya siga nu bieu lah. Cek nu nanyakeun teh. Begitu aja teh nyaho.
Ternyata akan jadi penyakit hati. Tapi kenapa takut dikatakan demikian kalau tidak tahu, kalau memang tidak tahu? Ya, seperti yang ini kan dicontohkan oleh Rasulullah, kalau ditanya tidak tahu, Rasulullah kan tidak menjawab. Tetap sok maraksakeun dah. Mun maksakeun ngarang berarti. Karena yang di barusan juga Rasulullah itu mencari dalil dulu kan. Rasulullah itu mencari dalil sebagai jawabannya. Wa talabad dalila lidab ilmu aradoh. Ya, dan mencari dalil. Ini untuk yang ditanya lah, khususnya seorang yang apa namanya yang disebut ahli ilmu gitunya, ketika ada yang bertanya tidak tahu, saya jawab itu apa? Non hesen, nyata hese, teteri non hesena, saya tuh saya takut gitunya mendapatkan komentar miring lah minimal gitunya, komentar yang jelek gitu dari orang-orang kalau menjawab seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Saya tidak tahu gitu Ibnu Umar. Ketika orang yang bertanya ini mau pergi, ya, dipanggil lagi oleh Ibnu Umar sih tadi lah itu. Jika kamu berbicara kepada orang-orang yang barusan, kamu katakan sudah datang kepada Ibnu Umar dan menanyakan, Ibnu Umar menjawab tidak tahu, beres pan gitu. Nah, kemudian yang keempat, harta disebutnya bukan harta disebutnya di hadis ini, berartinya hadis ini diantaranya yang menyebut harta itu dengan sebutan khairon. Khairon biasanya kata khairon itu khairunnya khair itu kan baik. Ternyata di dalam Al-Quran pun ada ayat yang menyebutkannya, yang dimaksud harta itu menggunakan kata khair. Nah, tentu ada maksudnya, tentu ada kenapa harta itu di hadis ini. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu diantaranya di surat ini, di surat Al-Adiyat. Di ujung surat Al-Adiyat itu yang ayatnya sakit tuh ponok. Mana teh? Wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khair. Itu teh harta, itu yang dimaksud teh. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian satu lagi di surat Al-Baqarah ayat 180. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 180 juga kata khairon di ayat itu juga harta maksudnya. Nah, tentu kan ada maksud kenapa harta disebut dengan khairon. Ya, kenapa harta itu disebut dengan khairon? Nah, artinya emang harta jelek gitu enggak? Yang jelek mah berlomba itu yang jelek, hartanya jelek enggak? Ya, kalau orang menginginkan harta, kalau orang punya harta, apa itu orang itu jadi punya keburukan karena punya harta? Khairon, harta. Ya, diantaranya disebutkan menggunakan kata khairon. Yang buruk itu bukan hartanya. Yang buruk itu adalah berlomba-lombanya. Yang buruk itu adalah meninggalkan urusan akhirat. Sibuk dengan urusan dunia. Emang dunianya buruk? Enggak. Enggak ada yang Allah adakan itu buruk, itu enggak ada. Tentunya makanya alhaqumut takasur. Kalau di hadis ini watanafasu, itu berlomba-lombanya yang buruk. Dan tadi kalau mereka soleh mah soleh, maka jeng alasan karena miskin, karena kaya, enggak ada kaitan. Ini yang keempatnya kesimpulannya ya. Di hadis ini Rasulullah menyebutnya harta itu dengan kata khairon. Ternyata itu ada dasarnya gitu ya. Rasulullah menyebut demikian itu ada dasarnya.
yaitu di surat Al-Adiyat tadinya wa innahu lihubbil khair. Yang dimaksud al-khair di situ harta. Kemudian di surat Al-Baqarah 180. Dari sebutan itu, ya, dari sebutan harta, yang dimaksud itu harta kekayaan menggunakan kata khairon, bukan syarrun, berarti bukan keburukan. Ya, makanya harta itu buruk? Enggak. Katakanlah kalau seseorang saya ini ingin kaya, ingin banyak harta, emang buruk? Enggak. Yang buruk itu tarikan keduniaannya. Ya kalau hartanya itu tidak buruk. Itu tarikan keduniaannya lebih besar. Orang yang memiliki harta yang banyak, tarikan ke arah keduniaannya lebih besar. Tak eta masalahna bukan hartanya yang buruk. Ya, tarikan ke arah keduniaannya lebih besar. Ini kan yang diwaspadai apa kan judulnya kan mewaspadai gemerlapnya dunia. Itu sangat besar gitunya, gemerlapnya dunia, yang itu kekayaannya, dan bukan hanya kekayaan kan, urusan keduniaan mah tadi. Kalau dalam ini di Tahzibul Akhlak mapan hubbur riyasatid dunyawiyah, ingin menjadi yang terdepan dalam urusan keduniaan. Di situnya kalau di dalam Tahzibul Akhlak itu kan hubbur riyasatid dunyawiyah itu ingin terdepan dalam urusan keduniaan. Itu urusan keduniaan yang paling diinginkan gitunya, menjadi yang terdepan mah al-jah, yaitu kemasyhuran. Berlomba-lomba ingin termasyhur, ingin dikenal, itu yang paling diinginkan. Matakna rakyat eta balik deui ke TikTok teh naon maksudna? Ingin tampil supaya dikenal. Nah, itu kan sebetulnya puncak urusan keduniaan, kemasyhuran. Nah, berlomba-lombanya dalam urusan yang seperti itu. Kalau hartanya sendiri nih ya, jadi mengapa Rasulullah menyebut, bukan Rasulullah saja kan, mengapa Al-Quran ya, di ayat-ayat yang tadi menyebut harta, menyebut kekayaan itu dengan kata khairon, karena kekayaan itu tidak identik dengan keburukan. Ya, harta kekayaan itu tidak identik dengan keburukan. Ini menyebutnya khairon. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Satu lagi in taroka khairon. Ini meninggalkan harta. Ini tentang waris nih ayat ini ya. In taroka khairon. Apabila meninggalkan harta, yang meninggal itu meninggalkan harta. Nah, itulah kesimpulan kelimanya. Rasulullah SAW di hadis ini menyebut harta itu dengan kata khairon, ternyata itu ada dasarnya. Ada ayat yang menyebut harta itu dengan kata khairon. Nah, dari sebutan tersebut artinya harta itu tidak buruk. Sehingga kalau ada orang yang ingin kaya, ingin menjadi banyak harta, emang buruk? Enggak. Ya sebutnya kan ada Islam atau nyarek beunghar. Eta sufi tadi nu kitu mah. Sufinya yang ajaran tasawuf, sufi yang tadi yang seperti itu ya, kalau ingin menjadi orang soleh berarti harus miskin. Semakin miskin semakin soleh. Jadi orang kaya mah pasti nggak ada yang soleh. Itu ajaran sufi, nggak benar ajarannya. Karena para sahabat juga banyak yang kaya. Ya, sahabat juga lah sebut ada yang miskin, ada juga yang kaya. Nanti di bab di hadis berikutnya, tak ada hadis yang menyebutkan bahwa
manusia terbaik itu adalah di mana aku hidup, yaitu para sahabat. Nah ternyata kan ini manusia-manusia terbaik nih ya para sahabat teh. Ternyata mereka kan ada yang kaya, ada juga yang miskin. Jadi kaya miskin itu tidak menentukan kesolehan seseorang. Nah bahkan ya nanti di kesimpulan keberapa ya ternyatanya tidak ada keutamaan, malah ada jadi ada yang menyebut lah gitunya, nggak bukan nabi artinya yang menyebutnya, ada para ulama lah gitunya yang menyimpulkan bahwa miskin lebih utama daripada kaya. Malah ada ternyata yang sebaliknya. Ya, kaya itu lebih utama dari miskin. Ternyata nggak ada sebetulnya. Apakah kaya itu lebih utama dari miskin? Apakah miskin itu lebih utama dari kaya? Nah ternyata nggak ada. Ya keutamaan teh ada kelebihan, keistimewaan, adanya keutamaan itunya miskin dari kaya atau sebaliknya. Nah itu ternyata nggak ada keutamaan apa-apa. Tapi kalau hadis yang menerangkan bahwa orang miskin itu lebih cepat masuk surga 500 tahunnya dibandingkan dengan orang kaya, tak sama ayat. Tapi itu juga tidak menunjukkan gitu miskin itu lebih utama daripada kaya. Nah, apalagi kalau ini menyebutkan harta dengan kata khairon, kalau orang miskin berarti gak punya khairon. Ya, harta disebut dengan khairon itu, sementara khairon itu artinya kan sesuatu yang baik. Tidak ada keutamaannya miskin ataupun kaya, nggak ada kaitan, pokoknya mah tidak menjadi penyebab juga ya gitunya. Soleh atau tidaknya seseorang bukan dari kaya atau miskinnya. Teu niat, teu soleh mau berarti kahayang. Memang tidak mau saja, tidak mau taat. Nya tidak berniatnya, tidak mau taatnya. Apakah bisa menyalahkan saya ini pantas tidak taat karena saya miskin? Emang boleh? Itu niat ya berarti itu taat. Karena keadaannya sebagai orang kaya, sebagai orang miskin kan gak bisa jadi pembenaran kalau seseorang itu tidak taat kepada Allah. Malah rugi besar gitunya kerma miskin itu terkobra nih. Kerma miskin teh soleh geus eueuh araheun teh hirup teh. Bandingkan jeung ada siapalah gitu nya beunghar nya soleh pan ngeunah hirup itu teh nya beunghar itu nya menjadi orang kaya lah nya jadi orang kaya dan soleh asa mending eta daripada nu miskin doraka. Nya daripada nu miskin doraka gitu mending keneh beunghar bari soleh. Atawa soleh bae beunghar ge. Eta nah ngare nu soleh nu pokokna mah. Kemudian yang keenam, apa namanya? Darbul masali bil hikmah. Memunculkan, mengadakan untuk biasanya bukan biasanya banyaknya apabila mau menyampaikan sesuatu itu dengan menganalogikan dengan sesuatu. Ya gitunya memunculkan analogi lah gitunya. Ketika mau menyampaikan sesuatu itu gitunya dianalogikanlah dengan sesuatu. Ta'ya darbul masali bil hikmah. Yaitu membuat suatu analogi dengan hikmah itu dengan cerdas, bijak lah muncul orang banyak analoginya itu yang cerdas, yang bijak, yang tepat. Wa in waqa'a fil lafzi zikru ma yusahjanu kal bauli. Nah, apabila di dalam kalimatnya itu ada kata-kata yang risih kalau disebut secara vulgar.
Nah ini berarti jelasnya menunjukkan ke apik, teliti itu Rasulullah itu berbicara untuk kata-kata yang sekiranya akan risih, apalagi vulgar, apalagi kasar, ngomong ayah Rasulullah. Ya, artinya Rasulullah di sini membuat perbandingannya itu dengan perumpamaan, analogi dengan perbandingan yang hikmah, ternyata dengan bijak, benar. Rasulullah mah kalau bicara ini sok malibir sebut nanti. Seperti yang memang Al-Quran kan mencontohkan demikian. Seperti ayat ini tentang wudhu teh no ieu teh. Wa in kuntum maridon au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Lamastumun nisa. Jadi bukan apa namanya ya? Kalau bahasa lahnya tadi negara lieu lah. Lamas tumun nisa itu saling sentuh. Padahal yang dimaksud di sini kan bercampur suami istri, berhadas besar yang dimaksudnya. Tapi Al-Quran menyebutnya dengan cara seperti itu, lamas tumun nisa. Kemudian ada juga ayat Quran kan nisa ukum harsun lakum. Itu juga tetalah apa namanya tidak vulgar, apalagi kesannya gitu jadi naonnya baik kontennya ataupun katanya itu jadi terkesan sebutannya teh apa namanya bicaranya porno, wah ayah atau nabi bicara gitu. Nah dalam ini analoginya kan ini analogi yang ada di hadis ini. Rasulullah itu menganalogikan tumbuhan yang ditumbuhkan pada musim semi itu beracun, mencelakakan. Tapi kalau bagi binatang yang biasa memakan yang hijau-hijauan, itu makan saja bahkan perutnya sampai kenyang, lalu setelah kenyang menghadap ke matahari, kemudian tetap ada kata-kata yang kemudian buang air besar, kemudian buang air kecil. Taruh etana tanya dari ada temu kudu karasa bahasa Arabna lemes. Rasulullah mau bicara tidak vulgar, tidak menggunakan kata-kata yang sekiranya risih sebutnya tehnya. Bukan nyeri ya sebutnya teh cek urang Sunda mah bukan nyeri ceuli teh dipake ngadengen nu kitu. Sareuk-seuk gitu nya eta teh. Ya masalahnya ya Rasulullah itu bijak, berarti Rasulullah itu memberikan sebuah analogi itunya kepada tadi tak analogi nanti tumbuhan yang ditumbuhkan pada musim semi teh harta teh bahaya anak itu. Anggaplah harta itunya kan dianalogikan dengan tumbuhan yang tumbuh pada musim semi beracun, berbahaya, tapi ari nu binatang yang biasa kan gak ada masalah. Tadi bahkan makannya sampai kenyang. Artinya seseorang punya harta sampai kenyang lah gitunya, sampai banyak juga. Belum tentu membahayakan. Karena hartanya tadi malah disebut dengan kata khairun, celaka bukan karena hartanya, berlomba-lombanya, bakhilnya, taeta nu nyilakakeun mah bakhilnya bukan hartanya. Atau menggunakannya tadinya mendapatkannya dengan cara yang hak dan dikeluarkannya juga pada jalan yang hak. Justru itulah sebaik-baik muslim. Mendapatkan hartanya dengan cara yang hak dan mengeluarkannya pun di jalan yang hak. Bahkan dalam jumlah yang
banyak. Artinya kalau mau mendapatkan harta yang banyak tapi dengan cara yang hak, aman, itulah. Enggak akan mencelakakan. Nah, dianalogikannya dengan binatang yang makan gitunya sampai perutnya membesar lalu tetap bahasa nu eta teh di dengan analogi yang bijak apabila di dalamnya itu ada kata-kata yang sekiranya membuat risih, membuat vulgar lah gitunya katanya ya. Kalau bauli seperti kata baul tah Rasulullah teh meureunnan menyebut gitu teh kencing. Tara itu Rasulullah teh nu nah saya kudu karasa bahasa Arab lah sebenarnya. Ari dari hadis yang tadi mah. Nah, intinya seperti itulahnya apabila diperlukan gitu ya, ketika mau menyampaikan sesuatu itu perlu ada perbandingan, ada perumpamaan, ada analogi. Nah, maka carilah artinya ya, carilah perumpamaan yang bijak, yang cerdas. Nah, yang tidak menggunakanlah kata-kata yang sekiranya yang mendengar itu akan sareuk-seuk. Yang mendengar itu akan merasa risih gitu ya. Eta tah nu inti namanya kesimpulan ke-6. Ke-5-nya. Kemudian yang ke-6. 15 itu teh. Banyak di kesimpulannya. Ada pinter atau Ibnu Hajar al-Asqalani ada 15 di kesimpulannya nih. Yang ke-6. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yantazirul wahya inda iradatil jawabi amma yus'alu anhu. Rasulullah SAW di hadis ini ya Rasulullah SAW itu menunggu wahyu ketika beliau hendak menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Setidaknya itu berdasarkan dugaan para sahabat. Kalau yang nampak kan Rasulullah ditanya demikian, beliau tidak menjawab. Tapi kemudian beliau berkeringat, beliau menyeka keringat di dahinya, setelah itu kemudian mana yang tadi bertanya. Nah, tapi para sahabat itu sudah sering melihat kondisi demikian. Ya, para sahabat sudah seringnya melihat kejadian seperti itu. Nah, ternyata Rasulullah itu hanya diam itu ya. Rasulullah itu hanya diam tapi kemudian keringatnya sangat banyak. Setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu, membacakan Al-Quran. Nah, para sahabat sering mendapati kondisi demikian. Nah, sehingga pada kejadian ini ya Abu Sa'id juga mengira bahwa saat itu diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan memang bukan hanya satu kalinya kejadian demikian, sering Rasulullah mengalami demikian. Tapi bukan hanya ketika ditanya mengalami Rasulullah itu diam kemudian berkeringat banyak, itu bukan hanya ada pertanyaan dan tidak bisa menjawab. Sekali lagi bukan hanya pada kejadian ini kan Rasulullah ditanya, ketika ditanya Rasulullah bukan menjawab, bukannya menjawab tapi malah diam lalu berkeringat banyak setelah menyeka gitu ya keringat di dahinya, kemudian beliau menjawab. Nah, kondisi itu bukan hanya ketika ditanya dan tidak bisa menjawab. Nah, sering Rasulullah itu tiba-tiba diam kemudian berkeringat. Setelah selesai katakanlah beliau membacakan wahyu. Nah, para sahabat jadi hafal situasi seperti itu. Ini yang ke-6 ya, Rasulullah itu menunggu wahyu ketika hendak menjawabnya apa yang ditanyakan kepada beliau. Wa hadza ma dzannahu sahabatu. Ini sekiranya berdasarkan dugaan para sahabat. Atau wa yajuzu ayyakuna sukutuhu, atau mungkin juga Rasulullah SAW diamnya itu berpikir
untuk mencari analogi yang tepat. Bukan menunggu wahyu, mungkin ini kemungkinan. Mungkin beliau itu mencari-cari gitunya, ini analoginya seperti apa gitunya yang tepat. Nah, karena Rasulullah SAW itu begini, di Kitabul Ilminya dulu, di Kitabul Ilmi itu ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu apabila berbicara maka Rasulullah itu akan menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Karena yang berbicara dengan Rasulullah SAW itu kan dari berbagai kalangan, anak-anak saja ngobrol dengan Nabi. Ya, Anas bin Malik, Ibnu Abbasnya ketika masih anak-anak itu kan suka ngobrolnya, disesuaikanlah obrolan kepada anak umur sekian bagaimana. Kemudian ketika berbicara dengan pembesar Quraisy, ketika negosiasinya sebelum berperang kan suka ada negosiasi dulu lah dengan pihak lawan. Banyak artinya kalangan yang berbicara dengan Rasulullah SAW. Nah di Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari itu ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu apabila berbicara maka beliau akan menyampaikan apa yang sekiranya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Nah ini kemungkinannya, nih ada yang memunculkan kemungkinan seperti ini. Rasulullah SAW itu diam, tidak segera menjawab, bukan menunggu wahyu, tapi beliau sedang mencari kira-kira analoginya, perbandingan, perumpamaan yang tadi, yang yang tepat, itunya yang bijak, yang cerdas, yang memudahkan, artinya yang memudahkan untuk memahami apa yang disampaikan. Dan itu diantaranya pola Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan. Di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaannya, banyak perbandingan. Ya, terpola pasti Rasulullah SAW itu apabila mau menjawab ini perlu nggak gitu ya disampaikan menggunakan analogi tadi, perumpamaan. Nah kalau perlu Rasulullah akan memilih yang tadi cerdas gitu, yang bijak, yang hikmah, yang sekiranya akan memudahkan orang untuk memahami. Jadi analogi jadi liur kan nanyakeun lagi itu salah gitu. Nah mungkin juga beliau itu sedang mencari akalnya, berarti kalau bukan wahyu berarti kan berdasarkan akal. Jadi ilmunya sudah ada pada Rasulullah, nah hanya menyampaikannya dalam bentuk analogi. Nah dicarilah. Rasulullah berpikirnya analogi seperti apa gitu sekiranya yang bisa memudahkan. Jadi kemungkinannya bukan menunggu wahyu, tapi beliau itu berpikir untuk membuat perumpamaan atau analogi yang disebutnya di sini al-ibaratul waziz, al-ibaratul wazizah, al-jami'ah, al-mubhamah. Ya, perumpamaan yang lebihlah yang cerdas, yang mudah, yang hikmah, yang bijak. Yang maksudnya untuk memudahkan orang memahami masalah. Ya entah yang mana lahnya, karena kenyataannya Rasulullah diam. Ada yang mengira, diantaranya Abu Sa'id kan, aku mengira bahwa Rasulullah itu sedang menerima wahyu. Kalaupun tidak, artinya Rasulullah sebetulnya sudah punya jawaban. Ilmunya sudah ada. Yang Rasulullah diam itu berpikir untuk menjawabnya gitunya dengan memunculkan perumpamaan. Tapi ya dicari perumpamaannya yang seperti ini ya sifatnya. Itulah yang cerdas, tadilahnya yang cerdas, yang bijak. Masih ada sedikit lagi nih. Nomor 7. Wa yustafadu minhu tarkul ujlati fil jawabi idza kana yahtaju ila ta'ammuli. Benar ini. Tidak tergesa-gesa menjawab.
Ya, tidak tergesa-gesa menjawab. Ya, tarkul ujlah fil jawab, tidak tergesa-gesa menjawab. Iza kana yahtaju ila ta'amuli, apabila memang jawabannya itu perlu kepada pendalaman. Atau kalau kayaknya Rasulullah diam tadinya mencari, ya ternyata kan jawabannya itu kemudian bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada yang muncul dari kebaikan kecuali kebaikan. Ternyata jawaban Rasul itu bukan hanya sampai di situ. Lanjutannya itu masih jawaban itu, lanjutannya itu masih jawaban. Sesungguhnya dunia itu hijau dan seterusnya lah sampai kepada yang terakhir kan ya. Terutama ilmu yang apa namanya, yang pokok lah gitunya, sebut barang siapa mendapatkannya dengan cara yang hak dan mengeluarkannya pada jalan yang hak, itulah seorang muslim terbaik. Nah, ternyata kan itu di ujung jawabannya tadi gitu ya. Apa sih kata-katanya tadi teh dina hadisnya teh? Fani mal ma'unatuhua. Nah eta kata-kata nantinya fani mal ma'unatuhua menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah itu maknanya fani ma sohibul muslim huwa. Nah itulah itunya muslim yang paling baik. Paingan ya, iya paingan gitunya. Ini Abdurrahman bin Auf kan masuk ke dalam salah satu yang masuk surga tanpa hisab. Kalau yang 4 mah wari tambah pugu dari khalifah hatinya. Yang 4 kan khalifah. Nya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Ini yang 4 orang ini juga dipastikan masuk surga tanpa hisab. Keempatnya ini sebagai khalifah lah gitunya. Kemudian Zubair bin Awam, dia masuk surga tanpa hisab, syahid ternyata. Ya syahid, dia gugur di medan perang. Nah ini kalau Abdurrahman bin Auf itu masuk surga tanpa hisab, syahid bukan, ahli ilmu bukan. Abdurrahman bin Auf itu tidak mati syahid. Meskipun berkali-kali ikut perang ya. Kemudian mati syahid. Enggak. Tak eta teh pani mal maunatuh wa teh contohna teh teu tak eta beunghar tapi soleh nu eta teh pani mal maunatuh wa. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu kalau melihat dibandingkan dengan yang lainnya yang sesama itu yang masuk surga tanpa hisab, kalau yang 4 khalifah, diantaranya Zubair bin Awam ya, karena sebagai mati syahid. Sebagai bodyguardnya Rasulullah itu dulu itu Zubair bin Awam itu pelindung Rasulullah apabila Rasulullah ikut perang. Abdurrahman bin Auf ya urusan ilmu enggak. Urusan ilmu mah kalau urusan jumlah hadis paling banyak kan Abu Hurairah. Yang terkenal jadi ulamanya di kalangan para sahabat itu Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdurrahman bin Auf henteu. Abdurrahman bin Auf mah muka eta, muka grosir di di pasar. Abdurrahman bin Auf memang sebagai pedagang. Eta tanya contohna al khairu itu nu kitu, udah hartanya sendiri enggak buruk sebetulnya. Fani mal maunatu huwa, nu eta tah pemiliknya seorangnya muslim terbaik nu eta. Nah bieu nu ka sabaraha nu ka 7 bitanya. Tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan iza kana yahtaju ila ta'ammuli, apabila memang jawabannya itu perlu mendalam lah gitunya, apabila jawabannya perlu yang mendalam. Makanya Rasulullah itu diam dulu, apakah kemudian diberi jawaban oleh Allah gitu, diberi wahyu
Atau kemungkinannya kalau Rasul itu sudah tahu jawabannya, punya ilmunya, tapi kan menyampaikannya jero gitulah untuk jawaban yang dalam. Ya, tidak, nah disimpulkanlah diantaranya seperti inilah Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak bersegera, tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan apabila idza kana yahtaju ila ta'amuli, apabila jawabannya perlu gitulahnya, apabila jawabannya perlu yang mendalam itu jawabannya. Kecuali kan ini teh anu kali ini perlu jawabannya mendalam, tengarti cek ini jika nanti cek ini mah tengarti lah itu mah bisa ente gitulah paling ini mah itu yang bertanya, boleh nggak saya wudhu dengan air dari tempat sampahnya, airnya yang hitam, ada cai mah bersih itu cek Nabi mah. Yes ini waktu itu dijelaskan secara mendalam. Tengarti cek ini. Ya telah yang ini sampai situ dulu ya. Baru 7-nya kesimpulannya. Tidak tergesa-gesa dalam menjawab apabila jawabannya perlu jawaban yang mendalam lah gitulah ini namanya, apabila jawabannya perlu jawaban yang mendalam. Nah, jadi ulah gitulah mun nanyakeun ngahulang lila si ciker mikir atau si dik ditanya teker mikir kumaha jawaban nu alus ari yang ditanya nanyakeun berang lila sini ker mikir ya jawaban nu alus kumaha ya kan gitu ya tadi tanya tidak tergesa-gesa menjawab kalau jawabannya perlu yang mendalam. Ya kini tungguan ya pokoknya gairah biasa TKP tapi kapai